Latar belakang berdiri Kerajaan Akadiri. Runtuhnya Kerajaan Medang, Raja Kerajaan Medang yang terakhir bernama Dharmawangsa Teguh, saingan berat Kedatuan Sriwijaya. Pada tahun 1016, Raja Wurawari seorang raja bawahan dari Elwaram sekitar Cepu Blora, bersekutu dengan Sriwijaya untuk menyerang Istana Watan sekarang sekitar Maospati, Magetan ibu kota dari Kerajaan Medang, yang pada saat itu tengah mengadakan sebuah pesta pernikahan antara Putri Dharmawangsa Teguh dengan Airlangga. Raja Dharmawangsa Teguh sendiri tewas dalam serangan tersebut, sedangkan keponakannya yang bernama Airlangga bersama dengan Putri Dharmawangsa berhasil lolos ditemani pembantunya Empu Narotama. Airlangga adalah putra dari pasangan Mahendradatta saudari Dharmawangsa Teguh dengan Udayana Raja dari Kerajaan Bedahulu, Bali. Ia lolos bersama Putri Dharmawangsa dengan ditemani pembantunya yang bernama Empu Narotama. Sejak saat itu Airlangga menjalani kehidupan sebagai pertapa di hutan pegunungan Fana Giri sekarang Wonogiri, dan selanjutnya menuju Sendang Made, Kudu, Jombang, pada saat pelarian dan dalam masa persembunyiannya dengan kalangan pertapa. Setelah melewati 3 tahun hidup di dalam hutan pada tahun 1019, Airlangga didatangi utusan rakyat beserta senopati yang masih setia untuk menyampaikan permintaan agar dirinya mendirikan dan membangkitkan kembali sisa-sisa kejayaan Medang. Atas dukungan para pendeta dari ketiga aliran yakni Hindu, Buddha, dan Mahabrahmana ia kemudian membangun kembali sisa-sisa kerajaan Medang yang istananya telah hancur tersebut, yang lazim dikenal sekarang dengan Kerajaan Medang Koripan atau Medang Kahuripan dengan ibu kota baru yang bernama Watan Mas. Ibu kota baru bernama Watan Mas terletak di dekat sekitar Gunung Penanggungan. Pada mulanya wilayah kerajaan yang diperintah Airlangga hanya meliputi daerah Gunung Penanggungan. Karena banyak daerah-daerah bawahan kerajaan Medang yang membebaskan diri setelah keruntuhannya. Baru setelah Kedatuan Sriwijaya dikalahkan Rajendra Koladewa, Raja Kola Mandala dari Kerajaan Kola, wilayah Coromandel, India di tahun 1025. Airlangga baru bisa dengan leluasa membangun kembali dan menegakkan kekuasaan Wangsa Isyana di tanah Jawa. Sejak tahun 1029, peperangan demi peperangan dijalani Airlangga. Satu demi satu kerajaan-kerajaan di Jawa Timur dapat ditaklukkannya. Periode antara tahun 1029 sampai dengan tahun 1037 adalah periode penaklukan yang dilakukan oleh Airlangga terhadap musuh-musuhnya baik yang berada wilayah barat, timur, maupun selatan. Berita pada Prasasti Pucangan memberikan keterangan tentang periode antara tahun 1029 sampai dengan tahun 1037 adalah periode penaklukan yang dilakukan oleh Airlangga terhadap musuh-musuhnya baik yang berada wilayah barat, timur, maupun selatan. Berita pada Prasasti Pucangan memberikan keterangan tentang
diselingi dengan kekalahan bahkan pelarian. Pada tahun 1031, 953 Saka, Airlangga kehilangan kota Watanmas karena diserang oleh Raja Wanita yang kuat bagai raksasa. Raja Wanita itu adalah Ratu Dyah Tulodong, yang merupakan salah satu raja kerajaan. Lodoyong sekarang wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Dyah Tulodong digambarkan sebagai ratu yang memiliki kekuatan luar biasa. Salah satu peristiwa sejarah penting adalah pertempuran antara bala tentara Airlangga yang berhasil dikalahkan oleh. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Dyah Tulodong. Pertempuran tersebut terjadi lantaran Dyah Tulodong berusaha membendung ekspansi Airlangga yang waktu itu sudah menguasai wilayah-wilayah di sekitar kerajaan Lodoyong. Bahkan di beberapa riwayat, diceritakan pasukan khusus yang dibawa. Ratu Dyah Tulodong merupakan prajurit-prajurit wanita pilihan. Pasukan ini bahkan berhasil memukul mundur pasukan Airlangga dari pusat kota kerajaannya Watanmas di dekat Gunung Penanggungan hingga harus pergi ke Patakan Sambeng, Lamongan, Jawa Timur. Tetapi 1 tahun kemudian di penghujung tahun 1032, 954 Saka, dari arah utara, pasukan Airlangga bergerak ke selatan menuju wilayah Lodoyong. Dyah Tulodong berhasil dikalahkan oleh Airlangga lewat pertempuran sengit. Tidak lama kemudian, Raja Wurawa, musuh bebuyutannya pun dapat dihancurkannya, sekaligus membalaskan dendam Airlangga dan Wangsa Isyana. Sejak saat itu wilayah kerajaan Airlangga mencakup hampir seluruh Jawa Timur. Tahun 1032, menurut prasasti Terep, Airlangga kemudian membangun ibu kota baru bernama Kahuripan, yang berpusat di daerah Kabupaten Sidoarjo sekarang. Di tahun 1037, dikeluarkan prasasti Kusambian memuat informasi mengenai Keraton Madander yang diperkirakan sebagai lokasi dari istana Airlangga yang terletak. Kabupaten Jombang. Pada tahun 1042, berdasarkan prasasti Pamuatan dan Serat Calon Arang, di akhir masa pemerintahannya, Airlangga kemudian memindahkan ibu kotanya ke Daha, kota Kediri.